Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Jamaah taklim yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Hari ini diberikan kekuatan oleh Allah dan kesanggupan oleh Allah untuk mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan. Tentunya kita mengharap kebaikan yang kita lakukan bisa menjadikan ridho Allah, yang menjadikan Allah selalu ridho kepada kita. Sholawat serta salam kami sanjungkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di hari kelak kemudian. Jamaah kajian yang berbahagia, materi kali ini masih nyambung materi yang lalu, yaitu yang terkait terhadap doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini dipandu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita mengharap permohonan kita ini yang tidak henti-hentinya mohon kepada Allah bisa dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu kita mengikuti panduan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk kita sekalian. Kali ini kita akan menyampaikan panduan yang diberikan oleh Rasulullah lewat yang disampaikan Rasulullah untuk kepada Ali dan hakikatnya untuk kita sekalian. Ya Aliyu, kata Rasulullah, aktsaru minat du'a alladhi allamnahu Jibril alaihi salatu wassalam, wa huwa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatid da'imati fid dini dunya wal akhirah. Ini yang pertama panduan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sebaiknya kita berdoa. Rasulullah menyampaikan, ya Ali, doa-doa, banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Jibril kepada saya, yang disampaikan Jibril kepada saya. Doa apa itu? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatid da'imati fid dini dunya wal akhirah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ampunan. Kami mohon kepadamu ampunan ya Allah, al-afwa wal afiyah, dan kebaikan-kebaikan, kesehatan yang langgeng, daiman fid dini dunya wal akhirah, dalam agama dan dunia dan akhirat. Jamaah taklim yang berbahagia, ini diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita, karena Rasulullah dapat arahan dari Jibril alaihissalam. Kita diminta untuk selalu doa. Kelihatannya sederhana sekali ini doa yang dipandu oleh Rasulullah untuk kita. Mohon kepadamu ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, Allahumma inni as'aluka, kami mohon kepadamu ya Allah, al-afwa wal afiyah, mohon ampunan kebaikan. Kebaikan itu juga mohon menjadikan kelanggengan fid dini dunya wal akhirah, dan di dalam agama, dunia dan akhirat. Jadi kita minta
diminta untuk selalu doa kepada Allah dalam kebaikan-kebaikan. Kesehatan. Dan selamanya kita akan diberikan kebaikan dan keselamatan oleh Allah. Karena kita selalu mohon kepada Allah. Kebaikan-kebaikan di dalam agama. Kebaikan-kebaikan itu adalah dengan urusan duniawiyah dan akhirat. Jadi memang tidak bisa dipisahkan kebaikan agama, dunia dan akhirat. Itulah maka untuk kebaikan itu kita selalu dimohon untuk doa seperti itu, ya, dipandu oleh Rasulullah, dan Rasulullah dipandu oleh Jibril alaihissalam. Jangan henti-hentinya di sini. Daiman dengan waktu yang panjang agar supaya kita selalu mohon kepada Allah, mengharapkan kepada Allah tentang kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, dan juga termasuk dalam sisi agama, supaya bidang keagamaan kita baik, agar supaya perilaku-perilaku dalam melaksanakan keagamaan ini selalu dalam kebaikan. Kita bisa menjalankan sholat 5 waktu, puasa sunnah, sedekah, silaturahim. Ini termasuk kebaikan di dalam keagamaan. Maka fiddin, mohon kepada Allah agar supaya keagamaan, berlaku keagamaan kita adalah dalam kebaikan. Allahumma inni as'aluka, dan selama-lamanya, dan selalu Allah memberikan kita terus menerus kebaikan-kebaikan di dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan-kegiatan ibadah. Jadi ini harus kita selalu mohon kepada Allah agar supaya kita diberikan kesehatan, agar supaya kita diberikan kekuatan, agar supaya kita diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalam ibadah. Ini harus kita selalu mohon kepada Allah. Ini yang diajarkan Jibril alaihissalam pada Rasulullah, dan Rasulullah kepada kita semua sebagai umatnya. Juga kita mohon kepada Allah kebaikan-kebaikan di dalam hal keduniaan. Kehidupan kita menapaki di dunia ini juga mengharapkan kepada Allah agar supaya kebaikan-kebaikan itu supaya selalu diberikan kepada kita. Sehingga kita menapaki hidup di dunia ini adalah mempunyai arti, sangat berarti. Yang ada hanya kebaikan-kebaikan. Sehingga hidup ini mempunyai nilai. Bisa manfaat untuk orang lain, bisa memberikan manfaat untuk sesama. Jadi hidup di dunia ini mempunyai arti. Ini juga kita mohon kepada Allah agar supaya terus selama-lamanya kita diberikan kebaikan di dalam menapaki hidup di dunia ini. Karena kalau orang yang hidup di dunia ini hidupnya tidak dalam kebaikan, maka hidupnya akan sengsara. Kalau menapaki hidup ini hidupnya tidak dalam kebaikan, maka hidupnya akan sengsara. Itulah maka diajarkan oleh Rasulullah kepada kita bahwa kita harus selalu mohon kepada Allah dalam kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia. Supaya kita berarti di tengah-tengah masyarakat kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan. Kita bisa komunikasi dengan masyarakat kita dengan baik. Jemaah yang berbahagia. Juga kita selalu harus mohon kepada Allah tanpa intinya. Kita tidak boleh berhenti mohon kepada Allah dalam kebaikan-kebaikan di akhirat. Artinya apa? Baik dalam keagamaan maupun dunia itu kesinambungannya di akhirat. Sehingga di akhirat ini kan juga kita mohon supaya dalam kebaikan didapat. Artinya pembalasan-pembalasan dalam kebaikan ketika kita di akhirat di hari pembalasan itu. 3 hal ini adalah kelihatannya sangat sederhana sekali. Gampang diucapkan, mudah dihafalkan. Tapi dalam pelaksanaannya, bagaimana kita sampai sekarang ini?
Ada enggak kita selalu mohon kepada Allah dalam kebaikan-kebaikan, baik berperilaku dalam keagamaan maupun keduniaan, bahkan sampai ke akhirat. Itu harus diprioritaskan, kita mohon kepada Allah. Karena yang bisa memberikan kebaikan, yang bisa memberikan kekuatan kita melaksanakan kebaikan dalam keagamaan, kebaikan dalam duniawi, kebaikan dalam akhirat, hanya Allah. Maka kita dipandu oleh Rasulullah agar supaya doa-doa kita ini mohon kepada Allah dalam kebaikan-kebaikan. Baik ketika kita melakukan kebaikan dalam ibadah, kebaikan dalam duniawi maupun kebaikan di akhirat nanti. Jemaat alim yang berbahagia, Rasulullah juga memandu kepada kita, ya Ali, idza ra'aital hilal fahallil salasan wa kabbara salasan wa qul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Ali, ketika kalian itu melihat tanggal, fahallil, maka tahlillah. Tahlil itu adalah bacaan la ilaha illallah. Salasan, Rasulullah hanya ngasih sedikit sekali salasan. Ini simbolis bahwa kita ini harus selalu dalam melaksanakan kegiatan kehidupan kita ini adalah kita selalu bertahlil kepada Allah. Mengawali tanggal itu adalah berarti di awal bulan itu kita sudah mengucapkan zikir, tahlil kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh lepas. Selalu kita mentauhidkan Allah. Tahlil itu adalah mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita harus kuatkan itu. Terus di awal itu sudah kita lakukan mengucapkan tahlil, mentauhidkan Allah. Wa kabbara salasan. Setelah kita mengucapkan tahlil 3 kali, kemudian kita mengagungkan Allah. Wa kabbara salasan. Dan kita selalu mengagungkan Allah, selalu mengagungkan Allah. Dalam proses hidup dan kehidupan kita ini, kita selalu mengagungkan Allah. Wa kabbara salasan. Jadi ketika di awal-awal bulan kita sudah nyambung, sudah ketemu dengan Allah, kita tahlil, kita mentauhidkan Allah, dan kita mengagungkan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Harus sudah kita lakukan, kita akui itu di situ. Ketika kita membaca tahlil, kita sudah tidak menyekutukan Allah. Karena kita sudah komitmen, kita menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika kita mengagungkan Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, berarti kita adalah kecil di hadapan Allah, tidak punya arti apa-apa. Dan kemudian Rasulullah masih meneruskan, wa qul Allahu akbar. Allahu akbar. Katakanlah Allahu akbar. Allah Maha Agung. Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Ini juga kelihatannya sederhana sekali yang dipandu oleh Rasulullah SAW ini. Agar supaya doa kita juga dikabulkan oleh Allah, maka kita harus selalu tahlil, mengucapkan tahlil, mentauhidkan Allah. Kita juga mengagungkan Allah. Kemudian terus kita sampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panduan inilah sederhana sekali yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi sulit sekali untuk kita lakukan. Maka lewat kajian ini kita bisa perenungan untuk bisa melaksanakan apa yang dipandu oleh Rasulullah SAW untuk kita sekalian. Jemaah kajian yang berbahagia, itulah sedikit yang kita sampaikan, yang kami sampaikan untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.